Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh pelosok negeri. Di video kali ini saya akan menjabarkan koneksi antar materi modul 1.4, kesimpulan dan refleksi. Untuk mewujudkan visi saya, yaitu murid berakhlak, terampil dan inovatif melalui kolaborasi dengan seluruh elemen di sekolah dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Sebagai guru, saya perlu menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Untuk mewujudkan budaya positif dapat diawali dengan membuat keyakinan kelas bersama murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai merdeka belajar. Untuk menjalankan keyakinan kelas, kita perlu berada di posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer menjalankan tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami murid. Hal ini sejalan dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan refleksi. Selanjutnya, untuk mempermudah penjelasan mengenai koneksi antar materi modul 1.4, kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, disiplin positif. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Kita berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru? Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori kontrol. Dalam teori kontrol, banyak sekali paradigma kita selama ini yang salah. Menurut stimulus respon kita menganggap realitas kita sama, padahal realitas kita berbeda. Selama ini kita menganggap perilaku buruk murid dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Tugas kita sebagai guru adalah menggali apa tujuan dari siswa, apa kebutuhan siswa yang belum terpenuhi. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang pertama ini merupakan motivasi eksternal.
merupakan motivasi yang paling rendah yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga merupakan motivasi eksternal. Motivasi ini tidak dapat maksimal untuk mengontrol perilaku manusia. Yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal. Motivasi inilah yang merupakan tujuan disiplin positif. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan atas penguasaan. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ada pertanyaan pemantik berikut ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Untuk menjawab pertanyaan pemantik tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Maka kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Keyakinan akan keselamatan dan kesehatan inilah yang merupakan motivasi internal, sehingga hal ini perlu kita jabarkan dalam keyakinan kelas. Berikut contoh peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Seharusnya keyakinan kelas yang kita percayai adalah tanggung jawab. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya untuk keselamatan dan keamanan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum dan pembuat merasa bersalah memberikan perilaku kontrol negatif dan akan memberikan identitas kegagalan. Ini merupakan motivasi eksternal. Sedangkan posisi kontrol, teman, dan pemantau memiliki perilaku kontrol positif yang akan memberikan identitas kesuksesan. Tetapi ini masih merupakan motivasi eksternal. Sedangkan posisi kontrol terbaik adalah posisi manajer yang memberikan kontrol diri terhadap murid sendiri. Posisi ini akan memberikan identitas kesuksesan dan merupakan motivasi intrinsik, sehingga murid dapat melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Pada posisi manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Hasilnya, murid akan merasa dikuatkan, baik karakter maupun wataknya. Murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini. Dampak pada murid akan melakukan evaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas yang ia bentuk sendiri. Dalam posisi kontrol manajer, guru hendaknya melakukan segitiga restitusi. Langkah pertama pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Guru akan berkata kepada murid, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya, guru akan berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan, seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pertanyaan selanjutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Selama ini saya berpikir bahwa perilaku buruk murid merupakan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa seseorang melakukan sesuatu memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. Selama ini saya berpikir bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Sekarang saya memahami hukuman adalah alternatif terakhir, bahkan tidak perlu sama sekali. Kita perlu memberikan motivasi internal kepada murid dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Selama ini saya sering berada di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sekarang saya memahami bahwa sebagai guru, kita seharusnya berada pada posisi manajer yang menerapkan tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Setelah membuat keyakinan kelas bersama murid di awal pembelajaran, murid lebih termotivasi dan aktif mengikuti pembelajaran. Murid juga lebih aktif untuk saling mengingatkan mengenai keyakinan kelas yang telah disepakati. Saya mulai menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang sedang mengalami permasalahan. Murid lebih merasa diterima dan mulai terbuka terhadap apa yang dialami dan apa yang dibutuhkannya. Murid juga menyadari bahwa perlu menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya percaya bahwa jika memposisikan diri di posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, maka akan menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Saya terkesima dengan menerapkan segitiga restitusi, ternyata membawa dampak yang baik kepada murid saya. Saya merasa tertarik dan tertantang untuk berbagi dengan rekan-rekan sejawat agar berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang telah terjadi adalah sekarang murid mulai bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain dengan mengingatkan temannya untuk menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Pada awalnya, murid melakukan sesuatu karena motivasi ekstrinsik, yaitu takut akan hukuman. Sekarang murid telah memiliki motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas yang mereka percayai. Keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saat itu, saya menyesal karena telah menghukum dan membuat murid berkecil hati. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan langkah segitiga restitusi. Saya merasa bahagia dan terkesima atas dampak yang terjadi, yaitu murid jadi lebih terbuka dan murid percaya bahwa mereka dapat melakukan nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Perbedaannya, murid sudah mulai memiliki motivasi intrinsik dan saya mulai mampu mengontrol emosi. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya?
Saya pernah mempraktekkan ketiga tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan mengatakan bahwa wajar kita melakukan kesalahan. Kamu pasti bisa berbuat lebih baik dari ini. Saya juga pernah memvalidasi tindakan yang salah dengan mengatakan, kamu pasti mempunyai alasan kenapa melakukan ini. Selanjutnya, saya juga pernah menanyakan keyakinan dengan menanyakan, kamu mau menjadi apa? Kamu ingin dilihat sebagai orang seperti apa? Tetapi selama ini, saya menerapkan segitiga restitusi dalam persoalan murid yang berbeda, sehingga saya tidak melaksanakan tahapannya secara runut. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini hanya menjelaskan tentang penerapan terhadap murid di kelas. Dalam manajemen perubahan Bagja, dijelaskan langkah-langkah manajemen perubahan. Namun, belum ada langkah-langkah yang bersifat teknis bagaimana menjalin kolaborasi untuk melaksanakan tahapan Bagja tersebut. Sehingga menurut saya, konsep lain yang perlu dipelajari adalah bagaimana langkah-langkah yang tepat agar budaya positif ini dapat juga diterapkan oleh rekan-rekan yang lain, sehingga budaya positif di lingkungan sekolah dapat segera terwujud. Refleksi modul. Dalam beberapa kasus, seharusnya sebagai kepala sekolah tidak perlu turun langsung menyelesaikan permasalahan murid. Kepala sekolah memiliki kewajiban untuk menanamkan budaya positif ke seluruh elemen sekolah, sehingga elemen yang langsung bersentuhan dengan siswa seperti guru mapel, wali kelas, guru BK, dan wakil bidang kesiswaan dapat menerapkan budaya positif. Ada hal menarik yang perlu digarisbawahi pada kasus 2 pada ruang kolaborasi, yaitu peraturan mengenai seragam sepatu warna hitam. Peraturan-peraturan seperti ini perlu ditinjau ulang. Hal ini tidak sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai memerdekakan murid. Seharusnya justru murid dilatih untuk menghargai perbedaan yang ada dan memiliki sifat empati, sehingga tumbuh rasa saling membantu jika ada teman dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Jika kamu berhenti berubah, di saat itulah hidupmu akan berakhir. Benjamin Franklin. Saya Bilal Iswanto, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Rejang Lebong. Terima kasih kepada Bapak Hot Leader Hasim Mamora selaku pengajar praktik dan Ibu Oktarina Noviza selaku fasilitator. Terima kasih, banyak maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan tetap bermanfaat untuk rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat di seluruh pelosok negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.